Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ester, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-22. Saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah mulai dari India sampai ke Ethiopia. Pada zaman itu, ketika Raja Ahasiweros bersemayam di atas tahta kerajaannya di dalam benteng Susan. Pada tahun yang ketiga dalam pemerintahannya, diadakan oleh Baginda perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, tentara Persia dan Media, kaum bangsawan dan pembesar daerah hadir di hadapan Baginda. Di samping itu, Baginda memamerkan kekayaan kemuliaan kerajaannya dan keindahan kebesarannya yang bersemarak berhari-hari lamanya sampai 180 hari. Setelah genap hari-hari itu, maka raja mengadakan perjamuan lagi 7 hari lamanya bagi seluruh rakyatnya yang terdapat di dalam benteng Susan, daripada orang besar sampai kepada orang kecil bertempat di pelataran yang ada di taman istana kerajaan. Di situ tirai, mirai daripada kain lenan, mori halus dan kain ungu tua yang terikat dengan tali lenan halus dan ungu muda bergantung pada tombol-tombol perak di tiang-tiang marmar putih. Sedang katil emas dan perak ditempatkan di atas lantai pualam, marmar putih, gewang, dan pelinggam. Minuman dihidangkan dalam piala emas yang beraneka warna, dan anggurnya ialah anggur minuman raja yang berlimpah-limpah, sebagaimana layak bagi raja. Adapun aturan minum ialah tiada dengan paksa, karena beginilah disyaratkan raja kepada semua bentara dalam, supaya mereka semua menurut keinginan tiap-tiap orang. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Pada hari yang ketujuh, ketika raja riang gembira hatinya karena minum anggur, bertitalah Baginda kepada Mehuman, Bista, Harbona, Bikta, Abakta, Zetar, dan Karkas, yakni ketujuh sida-sida yang bertugas di hadapan Raja Ahasiweros, supaya mereka membawa Wasti sang ratu dengan memakai mahkota kerajaan menghadap raja untuk memperlihatkan kecantikannya kepada sekalian rakyat dan pembesar-pembesar, karena sang ratu sangat elok rupanya. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Maka bertanyalah raja kepada orang-orang arif bijaksana, orang-orang yang mengetahui kebiasaan zaman, karena demikianlah biasanya masalah-masalah raja dikemukakan kepada para ahli undang-undang dan hukum. Adapun yang terdekat kepada Baginda ialah Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, dan Memukan, ketujuh pembesar Persia dan Media yang boleh memandang wajah raja dan yang mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam kerajaan. Tanya raja, apakah yang harus diperbuat atas Ratu Wasti menurut undang-undang, karena tidak dilakukannya titah Raja Ahasiweros yang disampaikan oleh sida-sida? Maka sembah Memukan di hadapan raja dan para pembesar itu, Wasti sang ratu bukan bersalah kepada raja saja, melainkan juga kepada semua pembesar dan segala bangsa yang di dalam segala daerah Raja Ahasiweros, karena kelakuan sang ratu itu akan merata kepada semua perempuan, sehingga mereka tidak menghiraukan suaminya apabila diceritakan orang. Raja Ahasiweros menitahkan supaya Wasti sang ratu dibawa menghadap kepadanya, tetapi ia tidak mau datang. Pada hari ini juga istri para pembesar Raja Persia dan Media yang mendengar tentang kelakuan sang ratu akan berbicara tentang hal itu kepada suaminya, sehingga berlarut-larutlah penghinaan dan kegusaran. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik
daripadanya. Bila keputusan yang diambil raja kedengaran di seluruh kerajaannya, alangkah besarnya kerajaan itu. Maka semua perempuan akan memberi hormat kepada suami mereka, daripada orang besar sampai kepada orang kecil. Usul itu dipandang baik oleh raja serta para pembesar. Jadi bertindaklah raja sesuai dengan usul memukan itu. Dikirimkanlah oleh baginda surat-surat ke segenap daerah kerajaan, tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Bunyinya, setiap laki-laki harus menjadi kepala dalam rumah tangganya dan berbicara menurut bahasa bangsanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, mari kita sedikit melihat pada sejarah Ester pasal 1 ini. Dijelaskan bahwa Ahasiweros yang dikenal juga sebagai Sata memerintah dari 486 sampai 465 sebelum Masehi. Jadi peristiwa pada pasal 1 pasti terjadi pada tahun 483 sebelum Masehi. Karena itu merupakan tahun ketiga dalam pemerintahannya. Sedangkan peristiwa-peristiwa dari pasal 2 pasti terjadi pada tahun 479 sebelum Masehi, yakni 7 tahun setelah ia memerintah, sama seperti yang dijelaskan Ester pasal 1. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini ada 2 hal yang dapat kita pelajari di masa kini. Yaitu yang pertama, jangan bertindak bodoh pada saat kita di dalam situasi yang tidak berpikir jernih. Contohnya itu ketika kita dalam keadaan marah, di dalam keadaan yang bermasalah, sedang banyak dalam pergumulan, di dalam keadaan situasi yang hatinya saat itu sedang panas. Ketika kita dalam keadaan mabuk, dalam keadaan yang berlimpah, berlebihan, maupun di dalam keadaan senang yang berlebihan. Ingat baik-baik, jangan mengambil suatu keputusan yang bodoh karena hati dan pikiran yang tidak terkontrol dengan baik, seperti Raja Ahasiweros yang menghancurkan keluarga kita, suami, istri, anak, pekerjaan kita, lingkungan kita, dan gereja kita hanya dengan keputusan yang kita buat. Ingatlah, ambil suatu keputusan di saat kita dalam keadaan sadar dan hati yang benar. Yang kedua yang kita dapat pelajari di masa kini dari Ester pasal 1 adalah kita belajar bahwa di balik peristiwa Ratu Wasti yang tidak taat pada perintah Raja Ahasiweros, ada rencana Allah yang sedang bekerja di dalam keheningan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Lihatlah dengan baik bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal bagi orang percaya. Di situasi yang cepat berubah, Allah merencanakan kebaikan dengan mempersiapkan Ester menjadi ratu menggantikan Wasti dengan cara yang benar dan di waktu yang tepat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apapun masalah yang kita alami hari ini, bersabarlah dan teruslah memiliki kesabaran di dalam hati dan pikiran kita. Karena tidak ada satupun rencana Allah yang gagal di dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui pembacaan dan perenungan Ester pasal 1 hari ini. Kami belajar bahwa tidak boleh mengambil suatu keputusan yang bodoh pada saat pikiran dan hati kami tidak bisa berpikiran jernih dan dalam keadaan sadar. Ajar kami untuk menahan diri kami, ajar kami untuk berdiam diri, menenangkan hati kami, sehingga kami sadar dari segala keadaan-keadaan yang bisa saja membuat kami mengambil keputusan salah.
Sehingga ketika itu kembali normal dan kami dalam keadaan sadar, kami bisa berpikir yang jernih dan kepala dingin, kami bisa mengambil keputusan yang tepat dan yang terbaik bagi hidup kami maupun bagi keluarga dan gereja kami. Kami juga berdoa mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar bahwa apapun situasi dan keadaan yang cepat berubah di dalam hidup kami, tidak ada satupun rencana Allah yang gagal di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap terus berdoa, tetap terus percaya, dan tetaplah terus bersyukur.